Pemirsa, Jak Forum kembali hadir ke hadapan Anda, kali ini mengangkat isu menarik tentang carut-marut penanganan kasus BLBI. Isu ini kembali menjadi perhatian luas terkait dengan akan segera berakhir masa tugas Satgas BLBI pada akhir tahun ini. Telah hadir bersama kami 3 orang narasumber. Yang pertama, Bang Faisal Basri, ekonom yang sejak awal sangat kritis terhadap isu BLBI. Kemudian Pak Marzuki Ali, mantan Ketua DPR RI, dan narasumber kami yang ketiga adalah Pak Andri Teja Dharma. Orang yang selalu dikait-kaitkan sebagai salah seorang penerima kucuran dana BLBI. Konon demikian, nanti kita konfirmasi. Kesempatan pertama saya akan ke Bang Faisal. Bang Faisal, isu ini kembali naik karena memang sebentar lagi akan berakhir tugas Satgas BLBI. Namun tidak ada salahnya jika pemirsa kemudian di-refresh sebetulnya bagaimana bagaimana BLBI ini kemudian menjadi kebijakan yang dipilih pemerintah. Silakan Bang Faisal. Iya, kalau kita ingat dulu kan krisisnya simultan ya. Krisis politik, krisis ekonomi. 97 Bang ya? 98 yeah. ya. Jadi krisis multidimensi lah bisa dikatakan. Dia sebagai akibat akumulasi kesalahan-kesalahan yang tidak kunjung dikoreksi karena Orde Baru kan otoriter. DPR-nya tidak bisa melaksanakan fungsi penyeimbang atau checks and balances. Nah, perbankan ini menjadi leluasa gitu. Jadi bank sebagian besar dana masyarakat ditarik oleh bank, banknya menyalurkan ke grupnya sendiri bahkan sampai 90%. Yeah. Legal lending limit ditabrak aja gitu asal ada backing kan. Nah jadi markup proyek terjadi ya. Nilai proyeknya itu 50 misalnya, kreditnya dikasih 150, sebagian dibawa keluar, jadi rapuh. Nah, muncullah krisis di Asia Tenggara ini, dimulai di Korea, merembet ke Thailand, lantas Indonesia sehat-sehat saja katanya, tiba-tiba ya kena juga kan. Yang terhantam pertama kali adalah jantungnya. Jadi kita kena serangan jantung. Sektor keuangan nih jantung. Betul. Kan dia narik dana, nyedot darah, mengeluarkan dana dalam bentuk kredit. Jadi fungsinya mirip seperti jantung. Nah, kena serangan jantung. Nah, bank-bank di rush ya. Masyarakat yang ngambil uang mereka di sana. Kemudian nasabah-nasabahnya juga tidak dapat kucuran kredit lagi, menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Nah, jantung harus di bypass cepat ini kan, bypass atau dipasang ring gitu. Pasang ring udah nggak mempan menurut saya. Yeah. Bypass. Nah, bypass ini caranya bagaimana? Aset-aset yang bermasalah di bank ini sebelumnya keluar dulu dana kan, keluar dana urusan belakangan deh gitu. Pokoknya diselamatkan dulu. Kalau awalnya kan BCA yang di Rahasia, Pak Harto tuh perintah Pak Harto. Pokoknya ada dana masyarakat yang ingin ditarik, keluarkan. Nah itu dijamin BI masuk kan dalam bentuk ya BLBI itu segala macam itu. Membantu likuiditas. Perhitungan belakangan. Ya agar jantungnya masih tetap berdetak walaupun pelan kan. Pokoknya enggak boleh kolaps. Kalau kolaps kan dulu krisis total lah. Nah, hitung-hitungan belakangan. Nah udah begitu kan dihitung, obligor istilahnya kan, obligor yang punya aset cukup terhadap utang-utang BLBI-nya itu perjanjian MSAA namanya, Master Settlement atau apalah namanya itu. Kemudian ada MR-nya yang tidak cukup aset yang dia serahkan ke negara itu. Ada yang ketiga APU. Pengakuan. APU itu akte pengakuan utang. Pokoknya saya ngutang personal garanti deh. Saya harus bayar karena aset saya tidak cukup. Nih
diri saya. Walaupun sebetulnya yang MSA dan MRD juga ada semacam personal garantinya. Saya kebetulan pernah membaca MSA itu, ya, hanya sedikit orang yang bisa membaca waktu itu. Ya, Pak Kwik aja enggak punya. Gila, luar biasa deh. Pak Kwik nggak punya. Saya pernah ngobrol sama Pak Kwik gitu. Nah, bank-bank itu ada yang dibekukan, ada yang dimasuk penyehatan BPPN, kan di BPPN banyak badan penyehatan perbankan nasional, terus kita ingat itu supaya tidak terulang lagi. Nah, dari sana baru dihitung-hitung, ya, selesailah. Nah, isunya kan jadi kacau balau gitu, karena ada unsur-unsur, saya sebut aja begundal di dalam proses ini. Ada yang ingin mencari rezeki di keruhnya sungai ini gitu. Nah, jadi yang tidak ada urusannya dengan 3 skema itu dimanfaatkan untuk mengeluarkan dana BLBI. Dan pencari rezeki itu melibatkan banyak pihak ya, termasuk Melibatkan BI, perbankan sendiri ya. perbankannya, ya BI-nya paling tanggung jawab. Waktu itu BI kan masih lembaga di bawah pemerintah, jadi ya belum ada undang-undang BI yang baru kan. Iya. Jadi masih di bawah pemerintah, ya dengan kekuasaan juga gitu, sebagian sudah ditangkap. Dan belakangan BPPN juga terkait juga kan dalam kisruh penanganannya. Iya, saya pernah dalam tanda petik mencuri data asli dari BPPN itu. Ya, Hasilnya gimana Bang? Isinya apa? yang ngeri lah. Jadi Ngeri ya? kan masukkan, turunkan konsultan-konsultan. Udah betul ndak nih aset-aset yang memenuhi kewajiban, perjanjiannya bahasa Inggris. Jadi pemerintah Republik Indonesia dengan warga negara Indonesia berbahasa Inggris. Bahasa Inggris hukum kan susah, Pak. Yeah. Oh, susah banget deh. Apa alien lah apa gitu, kayak alien aja gitu asingnya itu buat saya yang ekonomi ya. Iya. Nah, dari situlah kita lihat ya di BPPN-nya juga, saya sejak awal kan ngeritik BPPN terus gitu ya. Ya kalau begini caranya recovery-nya akan sangat lambat, prosesnya sering masuk angin gitu. Kemudian semalam saya menemukan bahan presentasi saya waktu itu, jadi tidak cukup insentif buat pemilik bank untuk ikut aturan. Lebih baik saya nggak ikut aturan, ongkosnya lebih murah daripada ikut aturan. Mestinya itu selesai dalam berapa tahun? 4 tahun. Mestinya 4 tahun. Ketiga formula ini harus selesai Prakteknya dalam 4 tahun. lebih dari 20 tahun, mungkin 25 tahun sekarang ini. Sekarang Sudah berganti-ganti BPPN presiden. tidak ada, tapi ada PPA, Ya. perusahaan pengelola aset yang sisa-sisa kan, sisa-sisa ada tuh PPA namanya. Pertanyaannya, kenapa semakin lama justru semakin carut-marut, semakin sulit untuk mengurai, yang tadinya mestinya Bang Faisal bilang 4 tahun selesai. Ini ada apa? Apakah karena ada orang yang juga mencari untung dalam krisis ini? Kita ingat ada BPPN yang kemudian pejabatnya terkait. Ingat jaksa nggak Bang? Jaksa Urip Tri Gunawan kalau tidak salah, itu jaksa yang ditugaskan untuk menangani kasus BLBI. Dan indikasi ada keterlibatan petugas direktur dulu levelnya. Orang BI. Iya, betul. Level direktur. Iya. Agak lama. Apakah karena itu kemudian penanganan kasus BLBI justru sampai sekarang belum menemukan titik terang? Ya, tidak lepas kaitannya dengan konstelasi politik ya. Mungkin uangnya mengalir ke berbagai begitu. Seperti itulah ingat mafia migas petrol itu, Ya. ya mengalir sampai jauh, jadinya kalau mau diusut semua bisa kena semua. kena. Jadi Sampai godaan. ke pusat kekuasaan. Betul. Kan di situ ada banknya anaknya Pak Presiden juga dulu kan. Betul. Kerjasama dengan Chandra Asri itu Pak Prayogo Pangestu kalau saya tidak Betul. salah kan. Hampir semua punya.
Wah gimana diurut satu-satu, wah kelihatan lah Termasuk, boroknya. Oleh betul. karena itu tidak dipidanakan. Obligor itu nama-namanya bahkan terkait dengan kekuasaan kan. Betul. Nah itu mungkin salah satu penyebab sulit untuk mengurai ini, sulit untuk menyelesaikan ini. Betul. Gitu Bang. Baik, Tapi banyak juga yang kena fitnah ya. Saya bertemu dengan satu orang di penjara mana Bandung tuh, suka miskin, ya nggak salah juga gitu, tapi ya kena juga. Baik Bang Faisal, kita akan lanjutkan. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lanjutkan lagi diskusinya.